Amin Rais akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Akankah politik identitas kembali mengotori dunia persilatan? Ada 4 ancaman politik identitas itu kalau kemudian tidak dikelola dengan baik. Nah, pertama adalah pemecahan masyarakat. Oke. Yang kedua adalah pengkotakan kepentingan. Yang ketiga adalah diskriminasi. Yang terakhir itu adalah manipulasi politik. Poin yang keempat ini yang sebenarnya itu dikhawatirkan, Pak. Menggunakan isu politik identitas yang kemudian masuk pada polarisasi agama. Tapi sebenarnya itu adalah manipulasi politik. Apa jawaban Pak? Ya, jadi begini. Kalau demokrasi itu diibaratkan seperti pasar ide, biarkanlah anak bangsa itu mengadu narasi, mengadu diksi, mengadu argumentasi, mengadu berbagai macam gagasan gitu. Ya. Nanti yang akan diikuti biasanya yang paling bagus. Pemimpin itu mewakili mayoritas rakyatnya. Jadi kalau saya masih berpikir feodal, ketemunya dengan feodal. Saya tidak punya alasan untuk tidak memberikan apresiasi soal itu. Yang mengatakan bahwa oke, kami akan mengusung politik identitas. Partai Umat clearly sebagai partai Islam, Pak ya? Oh iya. Pasti ya? Oke. Ya, itu memang ciri khas pola pikir kadrun. Pola pikir yang butek, yang kotor. Karena politik identitas itu berbahaya. Nah, kayaknya Partai Umat nih kurang cerdas. Gak bisa membedakan apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik. Kalau identitas politik itu boleh, misalnya identitas parpol, itu boleh. Tapi kalau politik identitas itu menjadikan identitas agama, identitas suku, identitas politik untuk menghegemoni, untuk memecah belah, untuk meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Itu berbahaya politik identitas. Cerdas dikit dong Partai Umat. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais mengungkapkan kemungkinan dirinya akan mendukung Ketua Umum atau Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di pemilihan Presiden 2024 atau Pilpres 2024. Mengingat hubungan keduanya di Pilpres yang sudah lewat, mungkinkah Amin sekarang jadi sosok mantan yang gak bisa ngelupain Prabowo? Pernah gak sih kalian ngerasain yang namanya patah hati? Duh, pasti rasanya gak enak banget ya. Apalagi kalau patah hatinya dengan orang yang sudah menjalin hubungan yang lama dengan kita. Mungkin kenangan manis dan pahitnya sulit kita lupakan untuk waktu yang lama juga. Bahkan terkadang wajar aja kalau misalkan bayangan mantan terindah itu masih membekas ketika kita menjalin hubungan dengan orang yang baru. Mungkin hal itu juga jadi inspirasi lagu Glimpse of Us oleh penyanyi populer Joji yang sempat nge-hype tahun 2022 silam. Yes, intinya sih lagu ini nyeritain tentang seseorang yang masih terbayang-bayang oleh kenangan manis mantannya. Padahal orang ini sebenarnya pengen banget bisa memulai hubungan romantis baru dengan orang lain. Tapi ujung-ujungnya hampir segala hal yang dia lakukan malah mengingatkannya ke masa lalu. Berharap orang yang baru ini bisa menyerupai mantannya. Sedih ya? Ngomong-ngomong kenangan mantan, perpisahan dalam politik juga kayaknya sifatnya nggak berbeda terlalu jauh loh. Kita ambil contoh saja berita tentang bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Kita semua tahu pada tahun 2019 Pak Menteri Pertahanan atau Menhan tersebut sempat terlihat memiliki kedekatan politik dengan satu tokoh politik sensasional yakni Amin Rais. Nah, meskipun sekarang keduanya terlihat gak sedekat dulu, kemarin-kemarin Pak Amin tiba-tiba bilang kalau dirinya akan memberikan dukungan pada Prabowo bila ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal nyapres di 2024 nanti. Gak cuman itu, Amin juga bilang kalau Prabowo itu always his choice kalau dibandingin sama capres-capres lain. Selain itu, meskipun Prabowo sekarang tergabung ke lingkar istananya Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Amin gak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap menganggap Prabowo sebagai teman dekatnya. Sweet banget ya Pak Amin. Tapi nih guys, Wakil Ketua Umum atau Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebutkan bahwa Prabowo sepertinya justru harus hati-hati sama apa yang dikatakan Amin. Karena Amin dan Partai Umat sempat ngumumin kalau mereka akan jadi partai pengusung politik identitas di pesta demokrasi nanti. Hal ini cukup masuk akal untuk dipikirin sama Pak Prabowo ya. Apalagi pas Pilpres 2019, Pak Prabowo emang sempat didukung oleh orang-orang yang
memanfaatkan politik identitas. Kalau misalnya kayak gitu lagi, jangan sampai hal-hal buruk yang terjadi pada waktu itu terulang lagi di Pilpres nanti. Well, kalau kita coba lihat ke belakang, Pak Amin kayaknya emang lagi usaha banget buat ngembaliin hubungan politiknya sama Prabowo deh. Pas rapat kerja nasional atau rakernas Partai Umat misalnya, Amin tiba-tiba mengungkapkan kalau pesannya pada Prabowo selama 3 bulan terakhir tidak pernah digubris. Prabowo pun gak hadir pas rakernas itu. Bisa jadi nih, Pak Amin sedang ngerasain apa yang dirasakan karakter yang dinyanyiin Joji dalam lagu Climb of Us. Meskipun udah bertahun-tahun terpisah, Pak Amin masih aja ngebayangin hubungannya dulu sama Pak Prabowo. Yang jelas, kalau lihat keadaan sekarang, Pak Amin kayaknya cuma akan tetap menjadi hantunya Pak Prabowo deh. Hal ini karena sekarang Pak Prabowo sedang digadang-gadangkan akan jadi capres terkuat dari koalisi besar kubu pertahanan. Apalagi nih, kalau kata ilmuwan politik Belanda, Jas van der Esch dalam bukunya The Essence of Politics, seorang politisi akan rela menjadikan orang yang pernah dekat dengan dirinya sebagai musuh demi menjaga hubungan baik dengan pihak yang saat ini sedang menguntungkannya. Oleh karena itu, mungkin dari pandangan Pak Prabowo, Pak Amin sekarang hanya dilihat sebagai sosok mantan yang terus ngarepin balikan. Padahal kondisinya sama sekali tidak memungkinkan. Duh, kira-kira ke depannya Pak Prabowo bakal ngeblok akun-akunnya Pak Amin gak ya?